siapa yang memelihara itu, Allah haramkan tubuhnya dimakan api neraka. Nah, sunat zuhur ini ada qabliyahnya dan ada ba'diyahnya. Artinya qabliyah itu sebelum, ba'diyah sesudah. Para ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal antara qabliyah dan ba'diyah itu. Satu pendapat mengatakan sama martabatnya. Ada pendapat yang kedua mengatakan lebih afdal ba'diyah daripada qabliyah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sunat zuhur ini ada 3 martabat. Pertama, martabat yang paling rendah atau yang paling minimal, paling minim. Rak'atani qablaha wa rak'atani ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini sunat zuhur yang paling sedikit. Jadi usalli qabliyataz zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang qabliyah zuhur 2 rakaat karena Allah. Tidak ada ketentuan mengenai surah yang dibaca sesudah Fatihah. Lain dengan sunat subuh, ada ketentuan-ketentuan. Nah, sunat zuhur ini terserah kita. Hendak membaca surah apa sesudah Fatihah itu. Namun apabila tidak ada ketentuan, maka di antara surah yang baik dibaca adalah surat Al-Kafirun dan Ikhlas. Atau jar kita kuliah lawan kulhu. Jadi sesudah Fatihah kuliah ayyuhal kafirun, di rakaat kedua sesudah Fatihah qul huwallahu ahad, seterusnya. Nah, kemudian ba'diyahnya seperti itu juga. Ba'diyahnya seperti itu. Usalli ba'diyataz zuhri raka'ataini lillah ta'ala. Yang 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur ini dalilnya dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'daha, muttafaq alaihi." Ujar Ibnu Umar, aku sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini hadisnya Bukhari Muslim. Nah, itu martabat yang paling rendah, paling sedikit itu. Yang kedua, arba'u raka'atin qabla az-zuhri wa raka'atani ba'daha. 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nah, ini yang tengah. 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyahnya. Para muhibbin rahimakumullah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla zuhri 4, thumma yakhruju fa yusalli bin nas, thumma yadkhulu fa yusalli rak'atain, rawahu Muslim. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sembahyang di rumahku sebelum zuhur itu 4 rakaat. Kemudian keluar ke masjid menjadi imam. Kemudian beliau balik lagi ke rumah sembahyang 2 rakaat. Nah, jadi ini qabliyahnya 4, ba'diyahnya 2. Nah, ini yang di tengah. Nah, qabliyah yang 4 rakaat itu
ada beberapa cara melaksanakannya. Ada cara yang paling baik, ada cara yang nomor 2, ada cara yang nomor 3. Yang paling baik itu melaksanakannya 2 rakaat. 2 rakaat. Nah, ini 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi usalli qabliyataz zuhri raka'atain lillahi ta'ala. Habis 2 rakaat tambah lagi usalli qabliyataz zuhri raka'atain. 2 rakaat lagi. Nah, ini yang nomor 1. Surahnya tasarah aja tadi. Habis Fatihah naqul ya ayyuhal kafirun, habis Fatihah qul huwallahu ahad, atau surah-surah yang lain. Nah, cara yang nomor 2, 4 rakaat sekaligus. Usalli qabliyataz zuhri 4 rakaatin lillahi ta'ala. Aku sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat lillah ta'ala. 4 rakaat ini kada ada pakai tasyahud. Rakaat 1, 2, 3, 4. Dan masing-masing rakaat itu memakai surah. Ini misalnya rakaat pertama Fatihah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah dengan idza jaa nasrullah wal fath. Rakaat ketiga Fatihah dengan tabbat yada. Nah, rakaat keempat Fatihah lawan kulhu. Nah, jadi 4 rakaat sekaligus. Dan Rasulullah pun pernah melakukan itu. Walaupun yang terbanyak beliau 2 tadi, tapi ini pun pernah juga dilakukan oleh beliau. Ini sekaligus saja 4 rakaat. Nah, sesudah zuhurnya hanya 2 rakaat. Nah, cara yang ketiga 4 rakaat tadi bertasyahud awal, macam sembahyang zuhur. Nah, jadi qabliyah zuhur ini 4 rakaat sekaligus. Rakaat pertama, kedua tasyahud awal, kayaknya naik ketiga keempat. Nah, kalau memakai cara yang seperti ini, nang basurah rakaat pertama kedua aja, 3, 4 kada basurah lagi karena itu sesudah tasyahud awal. Ini cara menurut sebahagian ulama di kitab-kitab disebutkan kada pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kada dilarang melakukan seperti itu. Ada yang mengatakan makruh karena itu menyerupai fardu, ada juga. Tetapi sah, pokoknya sah qabliyahnya. Nah, kemudian yang ketiga, sunat zuhur ini arba'u raka'atin qabla zuhur wa arba'u raka'atin ba'daha. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Nah, ini yang paling sempurna, ini yang paling baik. Jadi qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Melaksanakannya tasarah, hendak langsung 4 rakaat sekaligus. 4 rakaat kena ba'diyahnya sekaligus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza ala 4 raka'atin qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullah 'alan nar." Abu Daud, Tirmidzi. Barang siapa yang memelihara, ujar Nabi ini, memelihara 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, Allah haramkan tubuhnya itu dimakan api neraka. Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Ini lebih istimewa daripada fadilat-fadilat amal
yang istilahnya itu dakhalal jannah. Misalnya siapa mengamalkan ini dia masuk surga, itu bisa masuk surga tapi ke neraka berdahulu bisa, karena setiap orang beriman tuh pasti ke surga. Setiap orang beriman itu akhirnya dia akan ke surga walaupun dulu beberapa waktu di neraka. Nah jadi kalau ada amaliyah yang menyatakan bahwa siapa-siapa yang mengamalkan ini masuk surga, nah itu bukan kada kemungkinan masuk neraka dulu hanya ke surga. Nah tapi kalau ada fadilat amal yang mengatakan Allah haramkan tubuhnya disentuh neraka, nah ini kada bakal singgah di neraka, kada bakal singgah di neraka, karena Allah haramkan tubuhnya disentuh oleh api neraka. Nah itu siapa yang memelihara? Siapa yang memelihara qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat juga, Allah haramkan tubuhnya masuk api neraka. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi pengertiannya memelihara itu artinya piwali bi ahwalih, pada kebanyakan keadaannya. Artinya orang ini selalu 4 sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4, itu biasa. Cuma dalam waktu-waktu tertentu mau aja kada, nah, karena ada kesibukan apa, kadang-kadang bisa dua-duanya, itu kada jadi masalah. Cuma umumnya orang ini 4. Nah itu arti hafazah. Lain lawan pengertian dawama. Nah jadi dawama itu mengakali. Ini selalu 4 kalau dawama istilahnya. Kalau hafazah ini artinya hafazah fi ghalibil ahwal. Nah, jadi waktu musafir, nah itu kada jadi masalahnya. Walaupun kada qabliyah, kada ba'diyah, kada jadi soal. Tapi kalau ini dalam keadaan tenang, dalam keadaan biasa, nah itu 4. Misal mendadak ada kesibukan apa, lalu 2, kada jadi soal. Tapi asalkan kebiasaannya sudah 4. Nah itu pengertian hafazah. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi yang kita capai, yang kita ingin laksanakan adalah tentu yang paling baik di antara yang 3 macam itu. Kita hendak yang terbaik, yaitu 4 qabliyah dan 4 ba'diyah. Nah bagi yang sulit melaksanakan ini sulit ini, bukan ringan 4 itu, karena 4 8 tambah juhurnya 12 para kayak sembahyang tarawih. Ini berat, bukan hal mudah. Kada semua orang, kada setiap orang bisa melaksanakan, bahkan kada setiap orang yang menuntut ilmu bisa melaksanakan itu. 4 qabliyah, zuhur, ba'diyahnya 4 lagi. Nah untuk bisa melaksanakan itu hendaknya dipakai dengan cara latihan. Misalnya belum mampu untuk tiap hari, jadi ambil misalnya seminggu itu 2 hari, ambil 2 hari dulu. Jumat lawan Senin umpamanya itu 4. Yang lainnya ayo 2 dulu kada apa-apa. Karena ditambah lagi 3 hari seminggu nang 4 ini, supaya akhirnya dalam semingguan itu kita bisa melaksanakan yang 4 itu. Karena menurut para ulama pensyarah hadis ini hadis adalah jaminan dari Rasulullah. Orang yang mengamalkan ini, yang pertama jaminannya al-mautu alal Islam, dia mati dalam keadaan Islam. Sahabat Rasulullah yang bernama Ambasah sakit dalam sakaratul maut, gelisah. Nah, keluarganya ini menjadi risau, kenapa gelisah nih? Lalu jar Ambasah mengatakan jangan risau. Aku mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang memelihara 4 sebelum zuhur, sesudah zuhur tadi, dia kada akan disentuh api neraka, dan aku selalu mengamalkan itu.
Jadi ini satu jaminan dari Rasulullah bahwa orang yang membiasakan 4 qabliyah, 4 ba'diyah zuhur, pertama itu jaminan al-maut alal Islam. Orang ini matinya dalam keadaan Islam. Artinya husnul khatimah orang ini matinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau yang 2 tadi ya kadada itu jaminannya. Yang 4 tadi kadada juga. Nah, cuma yang 4 ini yang ada bahwa siapa yang memelihara itu, nah, Allah haramkan tubuhnya dimakan api neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, andai kata dia kada sempat melakukan itu, keburu waktu masuk masjid orang kamat, nah, maka bila orang kamat tuh kada boleh lagi sembahyang kecuali sembahyang fardu. Nah, umpati sembahyang fardu, karena habis sembahyang fardu hanyar 4 dan boleh juga ujar ulama fikih 8 sekaligus. Niatnya usalli sunnat zuhri, nah aku sembahyang sunat zuhur 8 rakaat, qabliyah wa ba'diyah sekaligus digabung. Jadi 8 rakaat langsung. Nah, jadi surahnya ke-8-nya makai surah ke-8 rakaatnya. Soalnya tasahudnya cuma tasahud akhir sekali gini. Nah, itu boleh. Tapi yang paling baik tadi ya 2 itu atau 4 paling kada. Tapi boleh 8 langsung.